Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi Allah subhanahu wa ta'ala berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wa afiat, dalam keadaan dan yang baik itu talabul ilmi, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga niatan kita, berkumpul kita ini menjadi wasilah perantara kita telah dikumpulkan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, tema pada pagi hari ini kita akan membahas sesuai di bulan Rajab. Berangkat dari sabda atau berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ayat. Jadi jelasnya di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an sesungguhnya bilangan bulan itu jumlahnya 12. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tadi ada 4 bulan yang termasuk bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang istimewa. Minha arba'atun hurum. Nah, sekarang kita akan membahas apa saja yang arba'atul hurum itu. Dari sekian banyak 12 bulan. Ini ya, apa begini? Kalau tidak hafal begini. Kalau Januari Februari masih banyak hafal. Kalau bulan Hijriah kadang-kadang boleh hafal. Apa-apa urutannya kan dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Bulan, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah. Ya. Karena apa? Karena gajian itu tidak bulan Hijriah. Gajian itu ikutnya bulan Masehi. Makanya kadang-kadang Hijriah itu lupa. Belum terbiasa. Ada yang terbiasa sebagian apa? Sebagian pesantren seperti di sekolah ini itu hampir ketika saya di pondok dulu tidak tahu tanggal berapa tiap harinya itu, kalau masih tidak tahu. Yang paham Hijriah karena semuanya pakai Hijriah, semuanya pakai Hijriah, pembayaran apapun semua Hijriah. Jadi tidak tahu tanggal berapa, ada bulannya lupa. Karena kalau dikenal kan yang bulan berapa itu, bulan apapun. Kalendernya saja Arabnya yang besar itu. Hijriahnya itu Arab besar. Ya karena kita tidak terbiasa, sampai-sampai lupa. Jadi ini biasa Ramadannya. Kalau Ramadan ingat sama Syawal itu yang paling ingat. Yang lain banyak yang lupa tanggal berapa. Di sini Allah Subhanahu wa taala tegas menyebutkan minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mempunyai keistimewaan, itu bulan yang mulia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi disebutkan oleh para ulama, fal ashhur al-hurum thalathun sardun wa wahidun fardun. Bulan-bulan yang mulia terdapat 4 tadi, yang 3 ini berurutan, yang 1 sendirian. Yang 3 berurutan, yang 1 sendirian. Yang berurutan jelas apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini urut. Yang Rajab sendirian, dari sendirian sekarang. Maka kalau ditanya, Rajab ini sendirian, dan ini sudah bagian daripada sunnatillah. Tetapi ketika Rajab ini sendirian, justru di sini juga memiliki keistimewaan yang tidak kalah daripada bulan-bulan yang mulia yang tadi ukur di depan itu. Sampai-sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan
beliau bersabda tentang bulan Rajab, apa kata Rasulullah? Rajabun syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadhan syahrul ummati. Rajab itu adalah bulannya Allah, syahrullah. Berarti Ramadan itu bulan Allah. Rajab di sini disebut dengan syahrullah, dengan bulannya Allah. Kata para ulama yang adalah Rajab adalah syahrul istighfar. Rajab adalah bulan paling dianjurkan kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ulama menyebutkan fajtahidu rahimakumullah fi Rajab fa innahu mausimut tijarah. Maka kalian semangatlah, jaga ketika kalian semua bertemu dengan bulan Rajab, karena bulan Rajab ini adalah musim tijarah, musimnya kita, waktunya kita untuk andaikan kata hitung-hitungan biasa ini Rajab. Wa qawtakum fihi fa huwa awalul imarah. Katanya di sini faman kana min ad-dujar fa hadhihi mawasim qad dakhalat. Barang siapa orang yang memang mau hitung-hitungan dalam waktu ibadah, maka inilah waktunya kapan Rajab ini. Wa man kana maridan bil awzan fa hadhihi tadwiyah qad umilat. Barang siapa yang sakit karena sebab terlalu banyak dosa, sakit berat karena memikul begitu banyaknya dosa, maka fa hadhihi tadwiyah qad umilat. Sekarang obatnya itu datang. Kapan? Di bulan Rajab. Sampai-sampai disebutkan oleh Allah bin Nabi, dia menyebutkan jami'an hari dunia tasulu sam-sam fi rajul ta'liman li hadis syahr. Sampai-sampai secara hakikat, secara tak kesempatan menyebutkan semua sungai yang ada di dunia ini ketika bulan Rajab semuanya mengelilingi, mengitari sumur Zam-Zam, tapi tidak tahu namanya, tidak tahu bagiannya. Jadi semua mengitari Zam-Zam. Kenapa bahasanya? Karena takdiman di hadis syahr, karena muliakan bulan Rajab yang mulia ini. Semua yang ada di dunia ini, buyur apa caranya itu sudah di alam rohani, kita tidak paham betul. Tetapi dijelaskan semua ada dunia yang ada di dunia ini adalah mengelilingi sumur Zam-Zam karena muliakan bulan Rajab. Ini disebut, makanya kalau kita mengingat bahwasanya Rajab ini adalah syahrullah, syahrul untuk memperbanyak istighfar. Maka poin-poin tertentu ketika kita membaca istighfar bagaimana nanti akan saya jelaskan. Ya, kalau Sya'ban adalah bulannya Kanjeng Nabi, bulan yang paling sering banyak dianjurkan membaca sholawat. Ramadan syahrul ummati, ini yang paling sering Ramadan. Maka sampai-sampai dijelaskan ketika bulan Rajab sampai bulan Sya'ban, apa yang dianjurkan memperbanyak doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi mulai Rajab ini Kanjeng Nabi biasa tiap hari baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, sekarang kadang-kadang kita mempersiapkan diri Allah, ternyata ketika sudah nyampe Ramadan biasa-biasa saja. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini mengenai bulan Rajab yang disebut dengan syahrul istighfar. Bahkan ada ulama yang mengatakan wa yusammuna al-asab, dan dalam yasma fihi ahassu tidal. Ada yang mengatakan dulu bulan Rajab ini disebut dengan bulan yang tuli. Kenapa disebut bulan tuli? Karena pada waktu bulan Rajab peperangan diliburkan, tidak boleh pada waktu bulan-bulan mulia perang itu tidak boleh terjadi, sehingga tidak sampai kedengaran suara perangan. Maka dia mengatakan Rajab termasuk syahrul asam, bulan di mana pada waktu itu tidak mendengar tentang suara perangan.
bulannya Allah, yaitu bulan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu amalan tentang istighfar ini yang mungkin yang perlu kita sama-sama kita praktekkan. Kita praktekkan, kalau kemarin pada waktu kita tanggal 1 belum sempat, ya mungkin sekarang ini tanggal 2. Ada disebutkan ya di salah satu kitab Allah, ya tidak disebutkan dalam kitab apa ini karena kan banyak kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa qara'tu fi kutubillah al-munazzal. Ada salah disebutkan, saya pernah baca dalam salah satu kitabnya Allah, an-man istaghfarallah fi rajab bil ghadati wal 'ashyi yarfa'u yadayhi. Barang siapa yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab pada waktu pagi dan sore dengan mengangkat kedua tangannya. Barang siapa yang beristighfar kepada Allah di bulan Rajab pagi dan sore dengan cara mengangkat kedua tangannya, dan yang diucapkan adalah Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Dibaca berapa? 70 kali. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Ini betul ini. Ini ada baca teman ini sampai 10 menit. Dibaca tiap pagi dan sore berapa? 70 kali. Apa yang akan Allah berikan kepada orang yang mengamalkan bacaan ini pagi dan sore di bulan Rajab? Lam tamussanna lahu jildan. Maka api neraka tidak akan pernah menyentuh kulitnya. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Dalam riwayat lain memang bukan Allahumma warhamni, tapi Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Maka ada ulama yang menjelaskan kalau Allah tidak dalam maca iki masuk pisah termasuk wong sombong. Kenapa? Karena jelas Rabbighfirli Allahumma warhamni, ya Allah ampuni dosa, Engkau kasih aku ya Allah. Wa tub alayya, Engkau terima tobat-tobatku ya Allah. Rabbi, karena tak minta dikasih, minta diampuni, kemudian tidak terima taubatnya. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya 70 kali pagi dan sore. Lam tamussanna lahu jildan. Tidak akan pernah menyentuh kulitnya. Apa? Wa dzakartu Sayyidul Qutb Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada memang salah satu doa yang dianjurkan, doa ini dianjurkan kemarin pada waktu malam 1 Rajab. Insya sudah banyak di share itu ya. Ada kadang-kadang share-share seperti IG status ya. IG status tapi gak mau coba kadang IG status ini sih angin. Share-share belum dibuat-buat. Contoh gitu ya. Kemarin sebelum tanggal 1, wah contoh di bulan Rajab amalan. IG status lagi mau coba ini sih angin. Sedangkan itu kan jenis yang pulau itu jenisnya. Kadang-kadang orang sip status, tapi ada yang pulang ini. Ya berpikir ini, apa yang masuk dan kekurang dengan kuliah. Apa yang termasuk yang ancaman berat itu ramai pada oleh orang apa nih. Sampai kadang ikut ya. Kalau jam tanggal berapa sebenarnya? Apa hari Sabtu atau hari Jumat? Ada yang hari Jumat. Kalau di wilayah Timur Tengah ada yang hari Jumat ini. Teman-teman yang di sana, sembahyang misalnya Sabtu kalau ibadah pokok pada kalane beres ya.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsu layalin la turaddu fihi ad-da'wah. Ada 5 malam yang mana ketika kita berdoa pada 5 malam tersebut, doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, awal lailatul Rajab. Malam pertama bulan Rajab. Pun ditinggalkan di ini. Nanti sudah malam ketiga. Wah, mana? Padahal yang jelas ini ya. Maka kalau kita mencari malam-malam, di sini kan ada yang pertama, malam pertama bulan Rajab. Yang kedua, malam nisfus Sya'ban. Yang ketiga adalah malam Jumat. Yang keempat, Idul Fitri. Yang kelima adalah Idul Adha. Jadi yang paling diingat bulannya malam apa kira-kira ini? Malam Jumat yang paling diingat ini. Malam Jumatnya. Cuma bukan sholatnya kadang-kadang ya. Belum tutup lebih awal karena malam Jumatnya sunnah Rasul. Pikirannya sunnah Rasul tenang kok ya. Sebenarnya kita kalau memulai Lailatul Qadar, ada yang mengatakan Lailatul Qadar ya. Kalau kita memulai Lailatul Qadar sulit. Lailatul Qadar kenapa? Karena tidak ditentukan kapan waktunya. Selama 1 bulan mungkin yang pertama, mungkin yang kedua, ketiga, bahkan mungkin yang terakhir. Sehingga pada itu semuanya harus diusahakan melebihi. Tapi kalau ada jembatannya, mereka gini malas pokok mulai pertama itu kalau dulu lumayan. Kenapa? Jelas malam pertama. Sama dengan Sya'ban, malam disebut Sya'ban, tanggal 15. Yang lain bebas. Nah, sampai-sampai dijelaskan. Kalau Lailatul Nisfi min Sya'ban, yang pertama adalah yang disebut lewat tidak apa-apa. Ini bukan berupa persiapan saja untuk Rajab yang berikutnya. Semoga kita sampai pada bulan Rajab. Amin. Ini nanti pembinaan kan si Bapak nih. Tapi insya Allah kemarin sudah ada yang menjelaskan. Biasanya khotib ada yang menjelaskan biasanya. Karena kan Jumat itu dimanfaatkan malamnya. Boleh kalau khotib burung Rajab tidak mati atas ya kejelasan ya. Biasanya ada materi-materi seperti itu. Nah, di sini ada jelaskan satu keterangan wakana Ali radhiyallahu anhu yufarriqu nafsahu lil ibadati 4 layalin fis sana. Sayyidina Ali mengistimewakan 4 malam selama setahun. Ini ada malam-malam khusus. Yang pertama adalah awal lailatul Rajab. Jadi pertama malam pertama bulan Rajab ini istimewa. Ini istimewa oleh Sayyidina Ali. Maka kalau ditanya apa saja yang istimewa, salah satunya beliau mengistimewakan atau memperlakukan istimewa pada waktu malam 1 Rajab. Lailatul Fitri malam hari raya Idul Fitri. Ini kadang-kadang Idul Fitri ini bisa kelewat kadang-kadang gitu. Takbiran Pak Fitri pun bermoral bisa. Jadi ibu sambil situ yang melontong 4 kali sebenarnya. Sebenarnya kita ada mengesan harus macam-macam ya. Makanya kalau Lailatul Fitri itu saya ramai itu pasar, mall ramai. Karena belum beli baju mungkin. Padahal itu istimewa. Termasuk Idul Adha. Kalau kadang-kadang kita lupa apa? Si panitia sibuk kurban. Si kata panitia sibuk bumbu beoleh. Ini bumbu ya. Makanya kalau di tempatnya bumbu itu ada lagi nih. Besok itu Idul Adha. Tadi ramai gitu. Mungkin beliau itu yang mesti modal warga beolah, ya. Dan warga juga api ya. Ramai. Oleh jenis bin Sya'ban. Kemudian ada jenis bin Sya'ban. Apa? Malam nisfu Sya'ban. Wa kana min du'ahiya Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ini doanya Sayyidina Ali karamullah. Ini hal-hal yang ada di pada waktu bulan. Kemudian yang paling dianjurkan apa? Tadi sudah dijelaskan. Intihad al-istighfar al-masyhur. Wala tanful an sayyidil istighfar al-waridnya. Karena pada waktu bulan Rajab ini, Rajab disebut dengan syahrullah, syahrul istighfar. Jangan berkali-kali sekali-kali, meskipun hanya sekali.
apalagi saya membaca juga Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja 'inda na'malina. Minimal kalau bisa sehari itu 3 kali 1 bulan. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja 'inda na'malina. Ya Allah, maghfirah pengampunanmu lebih aku harapkan. Arja rahmatuka awsa'u min dzunubina. Maghfirahmu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Rahmatuka arja 'inda na'malina, dan rahmatmu kasih sayangmu ya Allah, rahmatmu lebih aku harapkan daripada amalku. Ini jawab dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membaca ini 3 kali, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja 'inda na'malina, dosane disepuro kabeh karo Gusti Allah. Kalau Rasulullah sudah perintahkan semacam ini, kemudian kita baca pada waktu Rajab, tidak lepas. Jadi kali istighfar, kemudian kata Allahumma anta rabbi ini yang paling boleh. Itu tentang amal yang di bulan Rajab. Kemudian ada yang sering mungkin yang ini ada disebutkan oleh Syekh Amin Al-Ajhuri rahimahullah kama fi tarjamati bi khalasatil afan. Ada amalan yang sering mungkin kita dengar sebenarnya, tapi kan saya dalam kitabnya teks aslinya ada. An-aman qara fi akhir Jumu'ah min Rajab wal khatib 'ala al-mimbar. Barang siapa yang membaca ini di akhir Jumat atau Jumat yang terakhir pada waktu khatib ada di atas mimbar. Membacanya apa? Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah lagi. Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Baca berapa? 35 marrah. 35. Jadi ketika khotib memang ada yang mengatakan al-mimbar itu bukan khotib dari mimbar, tapi ada ijazahnya itu di antara 2 khutbah. Tapi kalau di kitab teks aslinya bukan bahasanya wal khatibu 'alal mimbar. Oke, khotib ono di mimbar. Ada mengatakan adalah di antara 2 khutbah. Paling pas kalau di antara 2 khutbah, khotib pasti di mimbar itu. Baca apa? Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. 35 kali. Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Apa yang keistimewanya? La tanqatu darahim min yadil kasana. Maka selama 1 tahun itu insyaallah tidak akan kesepian darahim fulus. Tidak. Makanya ini jaga. Artinya apa? Insyaallah rezekinya Allah terus. Meskipun tidak. Seperti kan takut tidak berdaun gitu. Memang tiap hari tidak dapat 5 juta. Tapi 100 orang terus mesti dapat yang budaya itu. Aku nggak doang disimak. Ini lumayan ya. Dari mana ya Allah alam juga. Ini diamal. Kalau Gusti Allah itu umpama boten maringi, nggak dikai rupa dikai rupa liyan. Karena ketika Allah memberi itu ya, fi waktin sya'a, bima sya'a, kaifa sya'a, bi waktin sya'a. Jadi Gusti Allah ini maringi orang jenengan ini bima sya'a, kaifa sya'a, fi waktin sya'a. Anta bima yasha, wa kaifa yasha, wa fi waktin yasha. Dengan sesuatu yang Allah kehendaki, kapan Allah memberikan pada waktu yang sudah Allah tentukan, bukan pada waktu kita minta, bukan waktu yang kita butuhkan, tapi sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana cara Allah memberikan dan kapan Allah berkehendak memberikan kepada kita, waktu serahkan kepada Allah. Maka konsepnya doa ini seperti itu. Apa jadi bisa Allah? Kadang kita mintanya uang, kita diberi sehat. Kadang kita minta sehat, diberinya. Kadang minta uang, diberi mobil. Kadang minta mobil, diberi rumah. Tidak ada yang tahu. Kadang kita tidak tahu ya, kita minta mobil, diberi kalau saya umroh. No ya, tidak ada yang tahu. Maka bahasanya bimasya'ah, sesuai dengan kehendak Allah. Wa kaifa sya'a, ya bagaimana Allah caranya? Fi waktin sya'a, kapan Allah memberikan waktunya, terserah Allah, bukan terserah kita. Nah ini pada waktu Jumat terakhir di bulan
Muhammad Rasulullah. Kemudian di sini memang ada di sini ada sholat rojab itu. Dan lagi kalau sholat rebungkas ada tadi. Kalau ada juga, oh nggak ada juga. Berarti aman ya ini. Coba ngomong nanti teknisnya ya. Kalau sholat sunnah rojab ada yang mengatakan istahqir guna madakarna min anna sholat al-raghabin wa yadikata asyarata rakatan usalli bainal maghrib wal isya lailata awalil jum'ah bin rajab. Jadi ada sholat rojab yang dilakukan selama pada waktu malam Jumat pertama di bulan Rajab, berarti Jumat besok. Malam Jumat pertama di bulan Rajab melakukan sholat sunnah rojab. Contoh ini bagaimana dilihatnya, yaitu sebanyak 12 rakaat. Di sini dijelaskan kalau ada seperti itu namanya itu hal yang dilarang. Caranya bagaimana? Caranya memang ada sebagian, ada sebagian yang melakukan sholat di malam Jumat pertama pada waktu bulan Rajab dengan sholat rojab, sunnah rojab bahasanya, yaitu sebanyak 12 rakaat. Diniati sholat sunnah rojab di bulan. Maka dari ulama ya apa caranya? Karena waktunya antara maghrib dan isya gampang diganti bersoli betulan. Kalau sholat 12 rakaat pada waktu malam Jumat pertama di bulan Rajab ya antara maghrib dan isya ini dengan niat sunnah rojab tidak boleh, maka bagaimana caranya? Dari ulama sholli betulan sholat al-awwabin awil tasabih awil nafil mutlak urada wa adadil mu'ayyan. Sholat saja di antara maghrib dan isya. Sholat apa? Al-Wabih 4 rakaat. Sholat tasbih 4 rakaat. Kemudian sholat mutlak atau sholat sunnah mutlak 6 rakaat. Sudah berapa ini? 4, 8. Kemudian ke-12 tambah 4 lagi. Sholat sunnah mutlak. Itu cukup. Artinya apa? Jangan diniati sholat sunnah rojab, tapi diniati sholat al-wabin, kemudian diniati sholat tasbih. Asal tasbih malam maghrib biasa, tasbih tidak harus malam. Yang penting 4 rakaat. Kadang kalau tasbih 2 rakaat, dia kurang tasbih itu. Terus konsepnya caranya bagaimana kan setelah sujud kedua mau berdiri akan ada jurus istirahat. Duduk istirahat itu membaca tasbih 10 kali. Takbirnya kapan? Takbirnya ketika mau duduk itu. Ada badannya. Takbirnya 2 kali. Kali sujud sudah 10 kali. Allahu Akbar. Ini kan duduk. Kenapa duduk istirahat baca 10 kali? Mau berdiri Allahu Akbar. Dia takbir siji kali. Di atasnya bagaimana cara abang mau berdiri juga pantas menyatakan tidak keras. Langsung berdiri. Berarti tanda-tanda mau berdiri. Jadi jangan 2 kali ini konsep. Yang terakhir adalah kita akan membahas tentang amaliyah puasa di bulan Rajab. Ini sehingga puasa ini ya satu ini. Sehingga puasa saya ini juga benar. Ini boten tadi boten menurut saya itu besok sebenarnya yang paling enak ini yang double ya. Ambil niat kosong senang kan ini enak double beli 1 dapat 2. Niat kosong sunnah rajab kalau sunnah kosong tidak senang ini beli 1 dapat 2. Lagi ibu-ibu seorang sing diutang ya nah niat kosong rajab ambil nyaur utang ya beli 1 dapat 2. Lah puasa rajab ini banyak. Ada yang menentang banyak yang mengatakan ini puasa tidak sunnah, ini puasa tidak dianjurkan. Sampai kemarin saya sudah dapat pertanyaan itu, jangan asal itu pasti. Tapi kalau masih ragu, tapi masihnya tanya,
karena video ini berarti saking kurang ngopi nih gitu ya. Utawa ngopi nih kurang. Kurang kan terlalu juga terlalu. Jadi bisa dijelaskan. Jadi apakah memang puasa itu dilarang atau tidak? Ini tidak bisa mengatakan puasa Ramadan ini dilarang. Lewat puasa kok dilarang ya Allah. Karena alasannya tidak ada tuntunan pun. Ini jelas ya. Saya baca beberapa referensi dari beberapa kitab ya. Ada secara mutlak, ada secara khusus memang. Ada yang mengatakan begini. Tadi kan sudah jelas disebutkan bahwasanya 1 tahun ada bulan mulia. Ada Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Di sini jelas-jelasnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW memerintahkan menganjurkan puasa di bulan-bulan yang mulia. Sedangkan Rajab termasuk bulan yang mulia. Dan dari keumuman ini sendiri sudah pasti masuk Rajab. Karena Kanjeng Nabi menganjurkan puasa di waktu bulan-bulan yang mulia. Kalau Rajab masuk salah satu di bulan yang mulia, otomatis Rajab tidak masalah puasa. Sekarang coba kita simpulnya ada bahasa kalau Imam Ahmad bin Hanbal. Bismillahirrahmanirrahim. Dari beberapa pendapat mazhab semuanya mengatakan sunnah puasa pada waktu bulan Rajab, kecuali ada sebagian daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau dalam mazhab-mazhab yang lain, Imam Malik mengatakan jelasnya wal muharram yang jelas wa huwa yu'addu shaum al-mustahab. Ada beberapa puasa yang dianjurkan untuk berpuasa sunnah. Apa muharram, wa rajab, wa sya'ban. Muharram, rajab, sya'ban. Jelasnya ini. Yakni annahu yustahabbu shaum syahril muharram wa huwa awwal syahril al-hurum wa rajab wa syahrul fardhu al-ashhur. Artinya disunnahkan puasa di bulan-bulan yang mulia, bulan Muharram, kemudian bulan Rajab yang termasuk bulan yang mulia tapi sendirian tadi. Ini dari kalangan mazhab Malik. Kemudian dari kalangan mazhab Hanafi, jadi katanya seperti saya sampaikan semua. Al-marhubat nasyat al-marhat ada 4 ya. Perkara-perkara yang disenangi, yang dianjurkan untuk berpuasa macam-macam. Banyak sekali macamnya. Yang pertama awalnya shaumul Muharram, puasa pada waktu bulan Muharram. Ini mazhab Hanafi. Wasani shaum Rajab. Yang kedua puasa pada waktu bulan Rajab. Jelas ini Maliki jelas. Kemudian Hanafi juga ada. Sekarang dari Syafi'i tambah Syafi'i menjelaskan waqala ashabuna wa min as-shaum al-mustahab shaumul ashhur al-hurum. Ini dari keumuman ini. Termasuk puasa-puasa yang sunnah adalah puasa-puasa di bulan yang mulia. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Afdalnya al-Muharram, ada afdalnya al-Rajab. Jadi ketika melihat dari pendapatnya Imam Syafi'i, ini jelas puasa Rajab ini sunnahnya karena melihat Rajab adalah bagian daripada waktu atau bulan yang istimewa. Nah, kemudian dari kalangan mazhab Hambali ada yang sebagian seperti itu. Mengenai keutamaannya, yang terakhir keutamaannya. Keutamaannya bulan Rajab, puasa Rajab macam-macam ya. Saya bacakan salah satu hadisnya. Rasulullah SAW menyebutkan inna fil jannah nahran, sama dengan di sini. Yuqalu lahu Rajab, ma'uhu abyad minal laban wa ahla minal asal. Di dalam surga itu ada bengawan yang namanya bengawan Rajab. Ini jadi ini orang bengawan jenenge Rajab, berarti bengawan Rajab di surga. Ma'uhu abyad minal laban, airnya lebih putih daripada air susu. Kemudian wahlan dan asal, rasanya lebih manis daripada madu. Lebih putih daripada susu, kemudian rasanya lebih manis daripada madu. Untuk siapa? Jelas ya,
man shoma yauman min rajab saqahullah min dzalikan nar. Barang siapa yang puasa satu hari saja. Nah di sini kan dijelaskan dalam konteks Syafi'i. Siapa puasa satu saja, sehari saja, mereka pulau saja, tidak sempat kemarin, ya sekarang kalau sarapan di Boni ya nggak situ, nggak ada sebenarnya sekarang tidak. Maka besok bisa, lusa bisa, kan sekitar 1 bulan. Puasa sehari saja, man shoma yauman min rajab. Barang siapa yang puasa sehari saja di bulan Rajab, maka Allah akan memberinya kesempatan hidup di bengawan Rajab tadi. Tidak jelas ini. Lihat ini, oh barang siapa yang puasa, maka Allah akan memberi imbalan itu. Oh berarti puasa di bulan Rajab ini punya keistimewaan. Jelas ini hadisnya. Kemudian ada lagi hadisnya dari riwayat sahabat Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma min syahri haram al-khamis wal jum'ah was sabt kata para ibadah sab'i sana." Barang siapa yang berpuasa di bulan haram, bulan-bulan yang mulia termasuk bulan Rajab, puasa Kamis dan Jumat disambung, Kamis, Jumat, Sabtu, ini disambung 3, maka Allah akan memberikan catatan ya ibadah kepada dia yaitu selama 700 tahun. Kamis, Jumat, Sabtu, nyoba masih disambil. Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, itu nih. Boleh pakai Sabtu boleh tetap perayaan. Kamis ini yang apa? Tapi misalkan wa hadis yauman sampai antara hadis yang lain dari sahabat Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shoma min rajab yauman kana kasya bisyahrin." Barang siapa puasa sehari, bahasanya 3 sehari. Kalau dalam Syahbul Qadir Al-Jilani puasa hari pertama, berarti kan harus hari pertama. Kalau dibaca puasa sehari, nah berarti 12. Jadi enak yang mana? Enak yang ini yang bebas ini ya. Tapi kalau Syahbul Qadir ya, bahasa pertama. Syahbul Qadir itu madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Karena jangan pernah dengar lagi. Siapa khususnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani madhab fikihnya adalah madhab Ahmad bin Hanbal. Jadi kita tidak tahu ya, dikira Syafi'i katanya. Beliau kalau tidak salah dalam manaqibnya, penjelasannya, sejarahnya, beliau ikut madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sama dengan kitab Ta'limul Muta'allim yang dikaji di mana-mana itu, banyak yang tidak tahu karena yang dikaji di pondok-pondok itu disangka madhab Syafi'i, ternyata itu madhab Hanafi. Jadi tidak apa masalah apa. Nanti saya bacakan contoh yang di konteksnya aslinya Syekh Abdul Qadir. Ini adalah konteksnya Imam As-Suyuti. As-Suyuti Jalaluddin As-Suyuti anak madhab Syafi'i. Barang siapa, kata Rasulullah, barang siapa yang puasa sehari saja dari bulan Rajab, di bulan Rajab, karena kasih bisa maka seperti puasa 1 bulan. Jadi yang riwayat Imam Abdullah bin Abbas. Wa man shoma minhu sab'ata ayyam khuliqat al-babul jahim as-sab'ah. Barang siapa yang berpuasa 7 hari, maka ditutuplah pintu-pintu neraka yang 7. Begitu. Saya tadi soalnya saya loro di mana sekolah itu sisa. Wa man shoma minhu thamaniyata ayyam hudan law abwabul jannah at-tamani. Barang siapa yang berpuasa selama 8 hari, maka Allah akan bukakan pintu-pintu surga semuanya. Yang dalam wa man shoma minhu 10 ayyam, barang siapa yang berpuasa 10 hari di bulan Rajab, maka budilat sayyi'atuhu hasanati, maka keburukannya semua akan diganti dengan kebaikan oleh Allah. Puasa 10 hari. Ini versi dalam madhab Syafi'i dari Imam As-Suyuti dari beberapa riwayat. Kemudian dari riwayat-riwayat yang lain sampai disebutkan ini dalam konteksnya madhab dengan madhab Ahmad bin Hanbal. Saya
dalam kitab Al-Ghuniyah karya Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Ibnullah As-Saqafi rahimahullah an Anas. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Wa akhbarana man shoma awwal yawm kama ada siyam syahrin. Ada riwayat lain semacam ini. Jadi barang siapa yang berpuasa selama sabar, man shoma awwal yawm. Di sini bahasanya barang siapa yang berpuasa hari pertama. Kalau dia berpuasa sehari dengan mawati, ya lebih bebas kalau yang tadi. Kalau dalam kitab ini yang diambil satu riwayat dari dari sahabat Maimun, di sini bisa bermain bin Wahab bin Nabi dari sahabat dari. Tapi dari sahabat Ibnu Abbas, Abdul Abbas. Kalau dari sahabat Abu Dhabi beda, puasanya di hari pertama. Kemudian 7 hari, hari pertama sampai hari 7, 8 hari, 10 hari pertama sampai. Kalau tadi yang awal konteks bahasanya puasa sehari, tiga pertama. Maka dalam konteks Syafi'iyah banyak yang mengatakan poso dan pokoknya poso masih sedima. Di mana? Apa pertama, apa kedua, bebas hari pertama, kedua, ketiga bebas. Yang penting misalkan puasa meskipun hanya sehari. Sekarang yang terakhir sebelum saya tutup. Nah di sini konteks hadis ini kadang ada yang benar. Ini hadisnya sahih apa tidak? Oleh bahasanya. Terus yang dijawab oleh dia. Hadis itu selama tidak maudhu, selama tidak palsu, monggo boleh diamalkan. Sepakat ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari kalangan 4 mazhab boleh mengamalkan hadis itu dhaif dalam konteks fadhailul amal. Poso itu kan fadhail. Poso sunnah kan berarti api di poso dalam sore pasti api poso ini kan fadhail berarti. Maka ulama sepakat ya hadis itu meskipun tidak sahih, dhaif, tidak apa-apa diamalkan meskipun itu namun hadisnya hadis ulama itu hadis maudhu. Kadang-kadang kita lupa. Ini bukan hadis sahih. Biarlah hadis sahih itu kan boleh digunakan, harus digunakan hadis sahih manakala untuk hukum. Tetapi kalau untuk fadhail amal, amal yang sudah silahkan meskipun itu ulama-ulama sepakat memperbolehkan menggunakan hadis. Jangan sampai kita itu memaksakan hadis ini hadis dhaif karena alasan kita itu malas berpuasa. Itu kan dalam hadis ini hadis dhaif ini padahal boleh alasan kosong. Apalagi kita jualan hadis tetapi tidak puasa ya tambah parah. Saya biasa harus puasa seperti ini, tapi saya tidak puasa lebih parah. Kemarin kan memang ada alasan semacam itu yang ternyata di buku itu ada hadisnya untuk itu membawa hadis ini berarti parah dia belum pernah baca atau baca tapi tidak paham ya, atau baca paham tapi tidak mau. Ini sih paling agak ya. Jadi kalau bilang tidak ada itu parah. Karena yang disampaikan itu waktu itu tidak ada. Saya jawab itu berarti belum ngopi atau ngopi ini kurang kentalnya itu kurang apa. Yang terakhir adalah saya berpesan bagi saya sendiri secara khusus kenapa menggunakan program ini untuk melatih. Jadi melatih mempersiapkan Ramadan ini Gusti Allah itu memberi 2 bulan persiapan. Apa? Ramadan, Sya'ban dikerjakan untuk apa? Manakala kita sudah bertemu dengan Ramadan, kebiasaan-kebiasaan yang sudah terlatih selama 2 bulan kita akan semakin ringan dilakukan di bulan Ramadan. Baik itu puasanya, baik itu ibadah-ibadah yang lain, baik itu zikir istighfarnya. Kalau sudah terlatih di bulan Rajab kemudian melanjutkan Sya'ban, maka ketika balik Ramadan Rasulullah kemudian itu semoga bisa minimal istighfar minimal maksudnya istighfar ini jamaah pasti istighfar astagfirullahaladzim kan pasti maksudnya istighfar bisa ini pertanyaan saya mau nanya tentang klasifikasi hadis sahih atau enggak itu kan
kan bukan pada zaman Imam Syafi'i dan Imam Hanbali dan lain-lain, kan pada zaman Imam Bukhari, kan begitu ya. Ya, jadi yang ditanyakan itu pada zaman Imam Syafi'i itu belum terpikir hadis itu sahih atau dhaif, kan begitu ya. Terus di zamannya siapa? Imam Bukhari. Iya, pertanyaan begitu. Ya makanya pertanyaannya apa benar begitu? Oh, iya, sehingga ada kelompok yang tidak mau puasa Rajab itu. Alasannya itu katanya. Iya, ya alasannya seperti itu. Karena kenapa kok tidak mau berpuasa? Karena hadisnya katanya dhaif seperti itu. Sekarang yang berhak mengklarifikasi hadis ini sampai dari siapa? Tentu ahli hadis. Dan ahli hadis itu kalau masih mungkin sekarang ya mungkin ada kalau masih mungkin. Tetapi disebut hadis ini berat ya. 100.000 hadis itu sangat-sangat ya. Boleh menjadikan 100.000 hadis sangat hadis itu ada sangat tidak apa ya. Hadis yang sering menyebutkan kita malah amal lebih niat. Itu dari siapa dengan? Saya dapat dari guru saya. Dari ini. Terakhir an Rasulullah minimal 35 itu kalau masih ada ini. Ngapa orang ini sih itu bisa agak lebih. Yang memklarifikasi hadis siapa? Tentu para ulama-ulama hadis ini. Jadi sangat dijelaskan ya kalau kita apakah ini disebutkan dalam konteks apa? Ayat Bukhari dan begini. Memang kalau dalam hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari itu kan sudah sahih semua. Sekarang apakah hadis yang tidak masuk di sana lantas tidak diberikan hadis yang tidak boleh digunakan? Maka ulama-ulama hadis termasuk dijelaskan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ahli hadis ya, muhaddis, termasuk Ibnu As-Suyuti dalam kitab Al-Hawil Al-Fatawa. As-Suyuti mengatakan khususnya hadis Rajab secara umum semua hadis dhaif itu boleh diamalkan. Yang tidak boleh itu adalah hadis maudhu. Kemudian mengamalkan hadis secara untuk kajian hukum ini harus hadis sahih. Tapi kalau untuk hadis fadhilul amal itu amal sunnah itu tidak ada masalah menggunakan hadis dhaif. Beda nih, ada hadis dhaif. Sebenarnya kalau dipelajari tambah banyak nih, ada hadis hasan, hadis mutawatir, yang mu'adhan dan sebagainya. Dilihat di sudut pandang mana. Kalau kita ada sisi kuat dan tidak, ya ada sahih, ada dhaif, ada mauquf. Kalau mauquf pasti bukan sudah. Cuma para ulama begini, kalau hadis dhaif itu tata krama cara kita mengucapkan jangan langsung ada hadis Nabi, ada satu riwayat yang menjelaskan. Ini cara kita tata krama. Ini dalam konteks ilmu hadis semacam itu. Ketika hadis dhaif ada riwayat yang menjelaskan semacam ini, bahasanya satu riwayat yang semacam ini. Ini tata krama adab. Meskipun ada tidak masalah. Cuma ulama ada yang mengatakan kalau dikatakan apakah Imam Syafi'i sudah mengklarifikasi hadis, pasti. Jadi sebelum Imam Bukhari, Imam Syafi'i sudah mengklarifikasi hadis. Kenapa? Karena beliau ini pasti lebih ahli sudah daripada Imam Bukhari. Kenapa? Karena beliau hidupnya di zaman sebelumnya. Beliau hidup di zaman sebelumnya, dan beliau ketika menjelaskan satu hukum tentu berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Dan hadis itu tentu dipilih mana yang sahih, mana yang paling tepat dibandingkan istilah atau istinbat sebuah hukum. Jadi sudah cuma artinya belum dikelompokkan menjadi satu selengkap kitab Sahih Bukhari. Maka kalau ditanya sama seperti ini ya, jadi kan kalau tanya ini kira-kira mazhab ini dalam bidang akidah itu kok demikian Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Apakah Imam Syafi'i tidak ahli akidah? Keliru jawabannya. Imam Syafi'i justru ahli akidah, Imam Ahmad bin Hanbal ahli akidah, Imam Abu Hanifah ahli akidah pasti. Tetapi kenapa kok beliau ini tidak disebutkan dalam imam bidang akidah? Karena kata-kata jalannya Imam Syafi'i, kok kalau Syafi'i akidahnya kok itu Imam Abu Hasan atau Abu Mansur? Jawaban
karena Imam Ahmad bin Hanbal dan imamnya siapa Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau tidak membuat mazhab, tetapi beliau itu merumuskan apa yang sudah ada dalam mazhab itu, dirumuskan kembali. Sekarang pertanyaannya kenapa? Karena pada waktu hidup di zaman Imam Empat ini, Imam Fikih ini, yang muncul itu adalah kasus-kasus seputar fikih yang banyak. Seputar bid'ah, seputar keyakinan belum muncul. Baru ketika waktunya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini muncul kajian-kajian akidah, keyakinan-keyakinan yang sehingga beliau perlu merumuskan kembali pemikiran ulama-ulama terdahulu. Jadi yang benar, maka kadang-kadang dari satu kita Imam Bukhari kadang-kadang seperti itu. Jadi tidak, itu mazhabnya Syafi'i. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu tidak mazhabnya Syafi'i itu. Kalau Abu Mansur Al-Maturidi itu mazhabnya Hanafi. Jadi Imam Asy'ari itu Syafi'i itu tidak jadi imam sendiri. Beliau merumuskan kembali apa yang sudah pernah diajarkan dari sebelumnya termasuk kalangan mazhab. Maka kalau dilihat di sejarahnya asli, makanya harus tahu sejarah itu rumahnya. Kadang-kadang tidak menyalahkan. Karena Imam Hanafi, Imam Syafi'i kok nggak melok Imam Syafi'i kok kalau itu Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini bagaimana kurang jelas? Tidak ya. Ini betul Imam Syafi'i karena beliau merumuskan kembali mengulang. Karena apa? Pada waktu itu lebih konsen pada lebih khusus pada ajaran dalam masalah fikih. Kemudian pada waktu imam yang dua ini yang berhasil pada akidah, karena pada itu dibutuhkan akidah yang belum dirumuskan kembali. Jadi alasannya kalau ditanya siapa yang mengkonsep imam siapa, apakah hadis asal atau hadis syadzah, tentu para hadis di mana kapanpun berada, yang penting sesuai dengan kriteria orang-orang ahli hadis. Dan ulama-ulama kita sudah ada semuanya, dari apalagi hanya yang dijelaskan hadis soal jadi kalau siapa adalah ahli hadis. Imam itu Imam Malik saja kitabnya tipis, hadisnya Muwatta tipis ya, lebih tebal daripada Abu Bukhari. Ada yang sangat tebal itu Ustaz Ahmad bin Hanbal, tapi itu Ustaz ya, bukan asli tulisan sembilan jilid berapa itu 35 jilid. Tapi itu bukan ya, ini kan tulisan kembali sehingga kita mengamalkan hadis itu. Sepakat, 4 imam sepakat ya, boleh mengamalkan hadis dhaif dalam qada'il amal, kecuali yang diikuti yang baru-baru itu mengatakan itu hadisnya maudhu, tidak boleh diamalkan. Itu jelas ya, biasanya ini adalah Al-Albani itu Abdul Aziz bin Baz itu jelas, itu sebenarnya bukan hadis, cuma kata pengikutnya saja ahli hadis, dan beliau sendiri mengakui saya bukan ahli hadis, cuma pengikutnya mengatakan ahli hadis. Jadi kalau siapa yang mengklarifikasi ahli hadis itu tidak ada cuma Bukhari yang lain. Cuma kalau dalam kitab Bukhari disepakati para ulama sudah, maka kitab hadisnya ada kan yang standar. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasai, Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud. Itu ada yang lain, sangat mungkin banyak kitab hadis yang lain. Jadi tidak diklarifikasikan, bisa diganti semua hadis itu. Yang penting kita paham, tidak tahu dasarnya. Makanya kalau ahli hadis jangan berkata ahli hadis. Itu mungkin memang atau sudah ada ibu monggo kira ada apa-apa monggo soal gitu ya. Dari pertanyaan singkat Pak, tadi Ustaz menjelaskan yang soal puasa 8, 7, 8, 10 itu puasa bulan Rajab secara berturut-turut sebanyak 8 hari atau selama 1 bulan pokoknya 8 hari puasa atau 2. Maka saya sampaikan tadi
pokok 10 hari, tidak harus berturut-turut dan tidak harus pula di 10 yang pertama. Nah, makanya termasuk tadi sehari ini kita jelaskan ya, dalam sehari itu apakah hari pertama pokok sehari. Nah, ada yang sehari pertama, ada yang pokok 1 hari kamu. Nah, ini isi enak kalau isi memasuki tadi setiap beda bentuknya. Ada yang serta yakin dihitung dari pertama 7 hari dari pertama itu berturut-turut tanggal 1 sampai tanggal 7 atau tanggal 10 hari 1 sampai tanggal 10. Ada yang 10 hari bahasanya, berarti di sini umum. Ada 1 hari, maka ada sebagian sahabat yang mengatakan pokok dianjurkan sehari lah minimal hari keberapa. Dalam ini lebih enak kalau ini. Kalau mau bisa urut boleh itu ada kekhawatirannya nih. Karena kalau waktunya tidak bisa urut itu ya. Bisa urut ya. Itu ada 2 versi. Monggo tidak bulan mana bisa yang penting kelebihannya. Ada 2 versi makanya juga seperti itu. Kalau lihat dari tadi yang total disampaikan pokok sehari itu disampaikan dalam kitab Al-Hawi bin Batawi karena Imam Suyuti dari kalangan mazhab Syafi'i. Kemudian yang 10 hari berturut-turut disampaikan secara Al-Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Qudiyah di tahun Al-Haq karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang saya tahu beliau kalangan mazhab Hambali. Nah, sebutin soal ini sebutin nomor 1. Kok bingung awal akhir mungkin itu ada di kosong. Apa dia? Mungkin mantap kalau bisa melambai meskipun yang urutnya pun hanya 1 hari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya shalli iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali